Shalom Bapak Ibu. Ya, kita disambut pagi hari dengan cuaca hujan kota Surabaya, memberi kesegaran bagi tubuh kita, tapi mungkin menghambat yang mau ke gereja dengan sepeda motor, ada yang basah-basah, ya bersyukurlah. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, kita masih dalam semangat kebangkitan Kristus. Saudara-saudara, Yesus telah bangkit. Masa depan sungguh ada bagi yang sungguh-sungguh percaya dan menerima Dia. Amin. Ya. Minggu ini kita datang pada satu tema yang menarik lagi. Yesus telah bangkit. Injil terus diberitakan. Nah, Injil terus diberitakan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ini satu berita yang luar biasa. Injil itu apa sih? Itu adalah berita tentang kebangkitan, kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan berita ini menyatakan bahwa Allah itu sungguh mengasihi manusia. Dan Dia ingin supaya diselamatkan. Karena itu saudara-saudara, berita Injil ini adalah berita yang luar biasa. Minggu kemarin ada satu teks dalam Injil Markus, saudara-saudara. Itu pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-8 mengatakan demikian. Markus pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-8, saudara-saudara. Itu mengatakan demikian. Bagian B. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Jadi saudara-saudara, berita Injil ini memiliki keunikan. Berita yang penuh kuasa, yang terus Yesus sendiri yang memberitakannya. Jadi saudara-saudara, entah kita mau memberitakan atau tidak, tapi ini adalah berita dari sorga. Allah mengasihi manusia. Jadi tidak terbinasakan, itu artinya sampai sekarang ini berita ini masih terus diperdengarkan di seluruh dunia ini. Dari generasi ke generasi. Jadi saya mengikuti spirit semangat ini Bapak Ibu. Roh saya juga bersemangat untuk terus memberitakannya. Pertanyaannya sekarang, mengapa Injil masih terus diberitakan ya ke seluruh dunia ini? Nah, melalui peristiwa kebangkitan ini saudara-saudara, mari kita harus mengakui ada keunikan dari berita Injil itu. Keunikan berita Injil agar kita juga terbeban untuk terus memberitakan. Keunikan yang pertama saudara-saudara, bahwa ternyata berita Injil itu adalah berita yang kudus dan tak terbinasakan. Itu uniknya berita ini. Tadi kita sudah baca teksnya. Markus menulis itu, bahwa Yesus sendiri berinisiatif, ya, dengan perantaraan murid-muridnya, memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Bapak Ibu, ini suatu hal yang luar biasa ini ya. Berita yang tak terbinasakan. Berita keselamatan. Allah mengasihi manusia. Yesus telah bangkit dan itu harus diberitakan. Di dunia ini banyak berita yang kita dapat bukannya. Berita-berita yang seru, misalnya kalau tiba-tiba itu tentang perang gitu kan. Israel lawan Palestina gitu kan. Sekarang tidak tahu
ada hangat-hangat lagi berita-berita itu. Dulu ada Rusia dengan Ukraina, sampai sekarang masih itu belum berdamai. Tiba-tiba ada perang, beritanya heboh gitu kan. Tiba-tiba ada gempa. Nah, kita waktu lalu gempa, saya ada di Bali, saudara, jadi tidak terasa apa-apa gitu. Nah, tapi di sini saya sempat lihat di YouTube itu, di airport Juanda banyak orang lari. Berita tentang gempa. Nah, kita juga kalau ada gempa gimana ini? Saudara lari kemana ini? Berita apalagi? Banyak-banyak berita yang selalu kita dengar, yang seru. Tetapi semua berita ini akan berlalu dan ya sebentar sudah berlalu ya. Tetapi berita yang tak terbinasakan, yaitu berita tentang keselamatan. Jiwa manusia perlu diselamatkan di hadapan Allah. Dan ini bukan sekedar suatu berita, saudara-saudara. Misalnya Bapak Ibu, tiba-tiba di Surabaya ada berita beras murah. 1 kilo hanya Rp1.000. Aduh, ini paling kita semua pergi rebut-rebutan ya kan. Ini ada 12.000 beras, kita bisa beli hanya dengan 1.000. Itu berita itu. Di mana itu? Semua orang pasti datang berebut. Satu berita yang membawa keselamatan ini diberitakan terus-menerus. Berita Injil adalah berita yang kudus, tak terbinasakan. Saudara-saudara, ini kabar gembira buat kita ya. Sampai hari ini, ini berita yang kudus, yang tak terbinasakan. Jadi kita juga bergairah untuk terus memberitakannya. Walaupun kita tahu ada risiko menanti, ada ancaman menanti, ada penolakan menanti, ada kesulitan menanti, banyak resikonya. Tapi berita ini terus disampaikan. Kita lihat dalam konteks mula-mula aja, orang percaya takut kan? Tidak mau. Tetapi saudara-saudara, Yesus dalam penampakan meyakinkan mereka, dan terakhir Tuhan bilang, kamulah yang harus memberitakan. Kamu adalah saksi. Berita ini harus disampaikan mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Ini berita yang terus diberitakan. Dan sekarang secara geografis, kalau kita lihat peta dunia, ini berita sudah sampai ke seluruh belahan dunia semua. Semua negara sudah ada, saudara-saudara. Ya memang karena waktunya juga sudah 2000 sekian tahun diberitakan. Sudah kepada sekian generasi. Nah, tapi kita ingat ada pesan Alkitab juga. Kalau Injil itu sudah sampai ke seluruh dunia, maka waktu kedatangan Tuhan pun sudah semakin mendekat. Jadi kita orang percaya dan gereja pada akhir zaman ini, kita juga harus ingat bahwa berita yang sudah disampaikan kepada seluruh bangsa, sudah disampaikan berabad-abad, sudah sampai kepada generasi kita hari ini, saudara-saudara. Ada waktunya berita ini akan berhenti juga untuk menggenapi keselamatan yang kekal itu. Berita yang tak terbinasakan. Injil kalau kita pelajari sejarah perkembangan Injil sejak abad pertama, saudara-saudara, berita ini sampai sekarang, banyak yang sudah jadi martir atau mati syahid karena Kristus. Banyak yang menerima aniaya, penindasan, penolakan, pembunuhan, kematian. Banyak penindasan. Banyak gereja juga yang ditutup, saudara-saudara. Banyak hamba Tuhan yang dibunuh. Banyak penderitaan. Tetapi berita ini tidak terbinasakan. Sampai pada hari ini masih ada orang yang percaya kepada Injil Kristus. Amin Bapak Ibu. Termasuk saudara dan saya ini. Hanya karena berita Injil itu, kita masih tetap percaya kepada Dia. Pertahankan itu. Yesus yang mati untuk menyelesaikan masalah dosa. Yesus yang bangkit untuk menyatakan kemenangan. Yesus yang tetap hidup karena Dialah Alfa dan Omega. Berita ini terus diberitakan. Keunikan kedua dari berita ini, dikatakan bahwa berita Injil itu adalah berita tentang hidup
kekal dalam Kristus Yesus. Hidup kekal dalam Kristus Yesus. Saya mau bacakan bagi kita di dalam beberapa teks ini yang menyatakan hidup kekal itu hanya ada di dalam Yesus. Nah, Bapak Ibu perhatikan ini baik-baik, karena sekarang ini ada muncul lagi ajaran sesat yang menekankan bahwa keselamatan itu tidak hanya di dalam Yesus, tapi ada di mana-mana, di keyakinan lain. Di luar Yesus pun ada keselamatan. Wah, ini kalau sudah masuk di inti seperti ini, berarti Bapak Ibu tidak perlu percaya Yesus pun katanya bisa masuk surga. Ya, wah ini bagaimana menurut Bapak Ibu? Kalau kita periksa teks ini, mari kita baca bersama-sama untuk meyakinkan kita bahwa memang berita Injil itu adalah berita tentang hidup kekal yang hanya ada dalam Tuhan Yesus. Oke, kita ke Kisah pasal 14. Pasal 4 ayat yang ke-12 Bapak Ibu ya. Kisah para Rasul pasal yang ke-4 ayat yang ke-12. Ya, 2-3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, ayat ini sudah cukup meyakinkan ya. Kalimat ini, kata-kata ini, itu adalah khotbah Rasul Petrus berapi-api. Setelah dia sembuhkan orang lumpuh di Serambi Slomo itu, mujizat terjadi dan akhirnya Petrus, Yohanes dilarang untuk memberitakan Yesus, dilarang memberitakan Injil, dan kemudian diadili di depan banyak orang. Petrus tetap bernyala-nyala mengatakan apa? Oh, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa diselamatkan, hanya nama Yesus. Ini berita Injil. Karena itu saudara-saudara, mari kita tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan ini. Nah, ini namanya, ada ajaran namanya Kristen progresif. Jadi sekarang ini ada ini Bapak Ibu dapat di YouTube banyak, itu sudah sekarang ini lagi rame ini Kristen progresif, yaitu penganut Kristen percaya Yesus juga, tetapi mulai melenceng gitu kan. Nah, yang pertama, keselamatan tidak hanya di dalam Yesus. Orang bisa diselamatkan tidak harus percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini berarti sudah tidak mengakui berita Injil lagi kan? Karena Injil itu berita tentang kematian kebangkitan Yesus yang menyelamatkan. Dan kenapa Yesus mati di kayu salib? Dia mati untuk menanggung dosa. Jadi nggak perlu percaya kepada dia. Ya sudah, berarti tidak mengakui tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Itu. Bagaimana dengan pernyataan yang berikut Tuhan Yesus sendiri? Kalau tadi khotbahnya Petrus begitu bernyala-nyala bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Nah, ini di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Ya, 2-3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini jawaban Tuhan Yesus. Oh Tuhan, yang kau mau pergi, kami tidak tahu jalan ke sana. Yesus menegaskan, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun bisa ke sana. Satu-satunya jalan keselamatan hanya ada dalam Yesus. 2 ayat ini saudara, kita menentang itu namanya Kristen progresif. Kita tidak setuju, karena itu sama aja dengan menyangkal keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, keunikan berita Injil ini apa?
Injil adalah berita tentang hidup kekal yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu, ya saya tidak tahu apakah dengan ajaran sesat ini kemudian banyak orang Kristen tidak akan ke gereja lagi. Mereka akan luntur dari imannya dan sudah, kalau begitu kita nggak perlu ke gereja, kita nggak perlu berdoa kepada Yesus, kita tidak perlu percaya, toh kita juga bisa selamat. Saudara-saudara, keunikan kita ada di sini, yaitu keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, itu keyakinan kita sampai mati. Ada orang yang diancam, kamu ngaku Yesus, kamu akan dibunuh. Tapi orang-orang yang percaya setia dalam sejarah, kalaupun mereka mati karena mengaku nama Yesus, mereka tetap setia. Saya pernah menceritakan satu peristiwa tentang nyanyian, saya mau iring Yesus. Nah, saudara, karena itu kita tetap kuta ingkar, kita tetap percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini keunikannya. Kalau pertama itu berita yang kudus tak terbinasakan. Nah sekarang muncul ajaran sesat mau menyesatkan lagi. Tidak. Keunikan kedua, berita ini tentang hidup kekal hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Keunikan yang ketiga, dari berita Injil ini, Yesus bangkit dan berita ini harus diberitakan. Berita Injil adalah berita yang menjangkau semua bangsa. Semua bangsa Bapak Ibu. Mari kita baca Lukas pasal yang ke-24. Ayat yang ke-47 ya. Lukas 24. Apa yang ditekankan di sana? Lukas 24 ayat yang ke-47. 2-3. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Wah, ini berita yang harus disampaikan kepada segala bangsa. Kita juga ingat Tuhan Yesus mengatakan kepada waktu menjalan dia naik, dia katakan kamu akan dipenuhi dengan roh. Kemudian kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, kita juga ingat perintah Tuhan Yesus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi ini adalah berita yang menjangkau semua bangsa. Nah, Mazmur pasal 2 ayat 8 itu juga satu spirit. Mintalah maka bangsa-bangsa akan diberikan kepadamu. Dan ujung-ujung bumi akan menjadi milik kepunyaanmu. Perintah Tuhan. Berita Injil ini harus disampaikan kepada segala bangsa. Kalau peta itu Bapak Ibu lihat posisi Indonesia ada di mana ya? Ini yang merah ini ada Australia. Dan di atas Australia itulah Indonesia ya Bapak Ibu. Dan ini mulai wilayah Asia, ini ke Eropa, ini ke Amerika, begitu kan? Di seluruh dunia ada di situ. Dan Injil sudah ada di seluruh dunia. Karena itu berita disampaikan kepada semua bangsa. Nah sekarang kita di Indonesia dan kita tahu di Indonesia pun ada suku-suku yang belum terjangkau secara menyeluruh dan ada yang terus memberitakannya. Berita yang kudus, berita yang tak terbinasakan, berita yang menjangkau semua bangsa. Itu berarti hati Tuhan adalah hati yang mengasihi semua suku bangsa di dunia ini yang perlu diselamatkan. Dan itulah panggilan kita. Dari generasi ke generasi saya lihat ada orang yang masih terpanggil untuk memberitakan Injil itu. Ada orang-orang yang menyerahkan hidupnya untuk berita Injil. Ada orang-orang juga digerakkan untuk mendukung pekerjaan pemberitaan Injil. Dan semua ini Tuhanlah yang sedang bekerja di seluruh dunia ini.
Karena itu Bapak Ibu, saya sering mengatakan bahwa mata kita tidak melihat, tetapi saya percaya bahwa setiap hari ada orang yang diselamatkan. Mata kita tidak melihat, tapi setiap hari ada Injil diberitakan dan ada mujizat terjadi. Saya percaya tiap hari ada berita yang disampaikan kepada jiwa-jiwa yang baru untuk diselamatkan. Berita Injil, berita yang menjangkau semua bangsa. Ya. Keunikan yang berikut Bapak Ibu ya. Yang keempat, berita Injil itu adalah berita yang mampu juga memperbaharui hidup manusia. Berita yang mampu memperbaharui. Karena itu saudara-saudara, Tuhan memanggil kita, marilah kepadaku, hai kamu yang punya masalah berbeban berat. Kita juga bagaikan anak-anak yang terhilang, yang ketika kembali kita dirangkul, kita dipeluk, kita diterima, kita diampuni, kita diselamatkan. Dan ini kita mengalami pembaharuan kembali, hubungan yang baru dengan Tuhan. Rasa tenang, rasa dekat kita dengan Tuhan ya. Saudara-saudara, dari kematian kekal kepada kehidupan yang kekal. Dari tidak ada damai, kita dapatkan damai yang abadi. Dari putus asa, putus pengharapan kepada pengharapan yang pasti. Berita yang memperbaharui kehidupan. Saudara lihat, ada banyak orang yang tadinya hidupnya begitu berantakan, hidupnya begitu rusak, jauh daripada Tuhan. Tapi dengan menerima Injil, hidupnya penuh sukacita, penuh kekuatan, penuh damai sejahtera. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, mari kita terus ada kekuatan dalam kehidupan kita. Nyanyian mengatakan, kalau aku cari damai, hanya aku dapat di dalam Tuhan. Dan saya percaya juga sampai hari ini, tangan Tuhan masih terbuka ya, untuk merangkul kita. Dia mau memeluk kita. Seperti gambar tadi, Tuhan masih mau memanggil siapa saja yang berdosa. Anakku, pulanglah. Anakku, marilah. Mungkin bagi kita ada orang-orang yang, wah ini sudah tidak layak untuk diberkati Tuhan. Wah ini sudah tidak layak ditolong oleh Tuhan. Tapi Tuhan, hati Tuhan adalah hati yang berbelas kasihan. Pintu anugerah menurut saya sampai pada hari ini masih terbuka lebar-lebar. Siapapun yang berdosa, oh mari datanglah. Dan Tuhan mau menyelamatkan orang yang berdosa. Ini adalah berita yang luar biasa, keunikannya memperbaharui hidup manusia yang sudah rusak menjadi berkenan kembali di hadapan hadirat Tuhan. Yang kelima, keunikan daripada berita Injil itu apa? Berita Injil itu adalah berita yang terus dipantau oleh Tuhan sendiri. Saudara, terus dipantau oleh Tuhan sendiri loh. Dan saya baca teks itu di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Ya, coba kita baca bersama teks ini saudara-saudara. Matius pasal 28 ayatnya yang ke-20, bagian yang terakhir ya. Bagian terakhir, aku menyertai. Dan ketahuilah, 23. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan janji menyertai kamu, murid-murid yang tadinya dipanggil untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Jadi janji Tuhan, dia mengawal, dia mengontrol, dia pantau sendiri berita Injil ini. Dunia
tangan Tuhan, Bapak Ibu. Semua orang ada di tangan Tuhan. Dia pantau. Injil sudah tersebar sampai sejauh mana, ya Bapak Ibu. Berapa banyak orang yang sudah terbuka hatinya. Berapa banyak orang di mana yang masih menolak Injil Tuhan Yesus Kristus ini. Tuhan sedang memantau. Dan Tuhan punya kuasa untuk menyatakan mujizat-mujizatnya. Untuk menyatakan pertolongannya. Supaya berita Injil bisa tembus ke seluruh dunia ini. Tuhan sedang memantau. Mungkin di sana para pelayan, hamba-hamba Tuhan, para pemberita Injil sedang mengalami kesulitan. Tuhan sedang memantau. Dia mampu untuk memberkati. Amin. Dia mampu untuk menolong. Amin. Dia mampu untuk memberi jalan keluar. Karena berita itu bukan berita kita. Berita yang kudus, yang tak terbinasakan. Tuhan itu ada. Dia sedang pantau. Maka saudara-saudara, Yusuf Roni katakan Injil itu akan terus bertumbuh. Kalaupun dibabat, dia semakin merambat, katanya begitu ya. Karena itu Bapak Ibu terkasih, inilah keunikan daripada berita Injil. Dan zaman ini zaman melalui teknologi juga, pemberitaan Injil semakin menyebar dengan mudah kemana-mana Bapak Ibu. Semakin luas. Dan respon juga semakin tinggi. Banyak orang di mana-mana percaya. Bapak Ibu bisa ikuti di YouTube itu. Kesaksian banyak orang luar biasa. Hati kita itu terbakar. Lihat Yesus sendiri menampakkan diri kepada orang-orang yang keras hati yang tidak mau percaya. Tuhan sendiri memantau. Tuhan sendiri bekerja. Ya, kita gereja Tuhan mau dipakai Tuhan. Kita anak-anak Tuhan dipakai Tuhan. Karena itu mari kita terus beritakan. Beritakan Injil yang tak terbinasakan ini. Beritakan Injil sampai selama-lamanya. Karena Tuhan sendiri juga menyertai kita sampai akhir zaman. Jangan lelah. Kita terus semangat memberitakan dia. Ini adalah berita yang kudus yang tak terbinasakan. Ini adalah berita yang menyangkut kehidupan yang kekal. Ini adalah berita yang menjangkau semua bangsa. Ini adalah berita yang juga dapat memperbaharui kehidupan manusia. Ini adalah berita yang tetap terpantau sampai hari ini, saudara-saudara. Ya, amin Bapak Ibu, amin. Karena itu kita tetap semangat. Bapak Ibu, semangat ini membuat para pemberita Injil itu, walaupun berkhotbah kepada satu orang aja, menginjili kepada satu orang aja, melayani kepada satu orang pun, itu adalah jiwa yang berharga. Dan Tuhan mengatakan apa? Kalau ada satu orang berdosa di dunia yang bertobat, beribu-ribu malaikat di sorga bersukacita. Urusan kita dengan Tuhan, dengan kerajaan sorga, bukan dengan dunia ini, saudara-saudara. Ini adalah berita yang penting. Pulang dari tempat ini, ayo tetap beritakan, doakan. Ada yang terpanggil berdoa untuk bangsa-bangsa, berdoa untuk dunia supaya diselamatkan. Ada yang terpanggil mendukung dengan dananya, dengan dayanya, dengan waktunya, dengan apa yang ada pada dia. Kita semua terus terlibat di dalam pemberitaan tentang Injil Yesus Kristus yang tidak terbinasakan ini. Sampai akhir hidup kita dipanggil pulang ke rumah Bapa, menikmati keselamatan yang indah. Mereka belum dipanggil masih tinggal di dunia. Mungkin untuk generasi-generasi mendatang, Injil masih terus diberitakan. Tapi semua ini tetap terpantau di mata Tuhan. Dan itulah keunikan dari berita Injil. Yesus telah bangkit. Injil harus terus diberitakan. Kita naikkan pujian ini. Mari pemain musik. Tuhan, ini aku. Jadikan ku alatmu untuk memberitakan Injilmu. Ini nyanyian yang mungkin sudah lama tidak dinyanyikan. Kita lupa. Singer bisa bantu kita juga untuk kita coba pujikan. Tuhan, ini aku. Jadikan ku alatmu
untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah aku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi aku dengan roh-Mu, oh, penuhi hidupku dengan roh, agar ku menjadi saksi-Mu. Pakailah hidup, oh, pakailah hidupku kita katakan, Tuhan, ini aku. Ini sebagai doa kita, sebagai penyerahan hidup kita. Jadikan kita alat. Selagi masih ada kesempatan, dunia akan menuju kebinasaan, tapi jiwa-jiwa perlu diselamatkan. Kita lihat keluarga kita, saudara-saudara kita, orang-orang di sekitar kita. Kasihan mereka tidak menikmati keselamatan. Hidupku dengan roh, agar ku menjadi saksi-Mu. Oh, pakailah hidupku dan rapilah untuk kemuliaan. Sekali lagi sebagai doa kita untuk firman-Nya yang kita tengah dengar. Ini aku jadikan ku alat untuk memberitakan Injil. Tuhan, ini aku hamba-Mu, Tuhan. Dipenuhi Tuhan supaya bisa jadi saksi. Penuhi hidupku dengan roh, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah ya Tuhan, oh, pakailah